yang akan membongkar kesyirikan. Karena muallif, penulis di dalam matan ini membongkar dalil-dalil. Orang itu pakai dalil juga orang-orang itu, tetapi dalil yang dipahaminya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh, kita beri contoh. Mereka beranggapan seperti dalam surah Az-Zumar, ma na'buduhum illa yukaribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Maksudnya kami tidak menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung, berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, tidak menyembah itu. Tetapi tujuan kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak mengetahui akar permasalahannya, iya juga ya. Jadi kita orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang tidak wali istilahnya. Kita mendekati mereka, para wali itu, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau di zaman kita misalnya, kita akan menjumpai pejabat daerah setempat. Contoh, kita di Pekanbaru wali kota. Otomatis kita tidak bisa langsung berjumpa dengan wali kota. Harus berjumpa dengan orang terdekatnya supaya bisa berjumpa dengan wali kota. Itu anggapan kita. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pakai perantara. Tidak ada pakai perantara. Apa yang kita inginkan langsung dalam peribadatan, terutama dalam berdoa. Karena kebanyakan orang tergelincirnya, yang pertama, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara umum, secara garis besar sebelum kita membahasnya, yaitu untuk mendapatkan syafaat. Untuk mendapatkan syafaat, karena mereka ingin mendapatkan bantuan di akhirat dengan orang-orang soleh. Dengan orang-orang soleh, dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tanda kutip anggapan mereka. Jadi dengan itu, dan ini kita ketahui, kalau kita sedikit melihat pengajian-pengajian, anggap saja itu satu pengajian dari satu thariqah, maka sampai mereka membayangkan wajah guru mereka. Itu sama-sama kita ketahui. Akan tetapi itulah yang ingin kita singkirkan, itulah yang ingin kita bongkar agar kita tidak seperti orang-orang yang tergelincir tersebut. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Jadi manusia, maksudnya para sahabat Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Akan tetapi aku bertanya tentang keburukan, bukan untuk mengamalkannya. Jadi kata Hudzaifah bin Yaman, sahabus sir, sahabat rahasia Nabi yang memegang kunci rahasia Nabi SAW, aku mempelajari, bertanya kepada Nabi SAW keburukan agar terhindar dari keburukan tersebut. Dan ini tujuan kita mempelajari salah satu matan Kasyfus Syubuhat, agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran, kerancuan-kerancuan orang di dalam beragama, sehingga kita selamat dari perihal tersebut. Siapa yang tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan mengenai syafaat ini, tidak akan dapat seorang syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tanpa seizin Allah. La yashfa'u indahu illa biiznih. Dalam ayat kursi surah Al-Baqarah, tidak akan dapat syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan seseorang syafaat di akhirat kelak. Dan yang memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya para nabi, para anbiya wal mursalin, malaikat, orang-orang soleh. Itu jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka baru bisa mendapatkan memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya seiman di akhirat kelak. Jadi ini pembahasan, kalau kita boleh katakan, mungkin yang seperti Pak Atta pernah belajar di Perawang dahulu dengan Ustadz Urfa hafizallahu taala, mungkin mengulang kembali atau murojaah. Mungkin pembahasannya
tidak sedetail dari Ustadz Urfa. Jadi kita cuman fokus ke matan. Mudah-mudahan dengan ini kita memahami akar dari kesyirikan. Dan kalau bisa kita beli matan Majmu'ut Tauhid. Ada matan Majmu'ut Tauhid, itu berisikan matan 4 tulisan Syekh semuanya, keempat-empatnya. Yang pertama Qawaidul Arba'. Alhamdulillah ini telah kita bahas di Simpang 3, sudah selesai. Yang kedua Al-Usulul Salasah. Yang ketiga Kasyfus Syubhat. Yang keempat Kitabut Tauhid. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kami juga di Simpang 3 membahas Kitabut Tauhid. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah metode para anbiya al-mursalin dalam berdakwah. Fokus mereka adalah tauhid. Tauhid bukan kita menyempelekan masalah pernikahan, masalah cinta, masalah muamalah, masalah riba, akhlak. Kita akhlak yang usulnya, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bagaimana ruku, sujud kita, hati kita, sebagaimana pernah kita pelajari di Al-Usulul Salasah, anwa'ul ibadah, itu tawakal, cinta, harap, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan dari kajian ini, dan itulah dakwah para al-anbiya wal mursalin awalnya, pokoknya. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapapun para mubaligh, dai yang mereka mendakwahkan Islam ini, mengajak orang kepada Islam tetapi tidak pernah seumur hidupnya mendakwahkan tauhid, dia belum berdakwah. Dianggap belum berdakwah sama sekali. Buka kajian, belum pernah buka kajian membahas tentang misalnya tentang akhlak dahulu. Karena ini memang akhlak dahulu, adab memang kita akui, tetapi adab kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling utama. Dan akidah yang sahihah, kita katakan akidah yang sahihah, yang benar-benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Siapa yang paling sahih akidahnya di permukaan bumi di akhir zaman ini? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Betul-betul dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan baik Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul karena keikhlasan. Dan itulah tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Itu sedikit pembukaan muqaddimah tentang matan Kasyfus Syubhat yang insyaallah kita pelajari bersama-sama. Jadi kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam pembahasan ini. Baik. Ada Ustaz Yayan. Bismillah, yang mulai dari awal. Dari bismillah matan langsung ke matannya. Yang biografi penulisnya enggak usah, sama pensyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Baik. Yakfi. Bentar dulu, kita jelaskan bismillah, kita kembali menjelaskannya. Meskipun alhamdulillah pernah kita bahas di Usulul Salasah, karena awalnya Usulul Salasah juga memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan juga bahwa sebelum kita membahas bismillah, basmalah, bahwasanya fitnah di dalam agama itu ada dua. Mungkin kita sering mendengarnya, dan ini nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan beliau juga menukil dari gurunya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Fitnah di dalam agama itu ada dua. Yang pertama fitnah syahwat, itu perihal keduniaan, tahta, wanita, harta. Itu fitnah tentang keduniaan, pujian, sanjungan dan segala macamnya, itu termasuk kepada syahwat. Semua kita menginginkan itu. Mustahil kita tidak menginginkan wanita, tahta, harta, mustahil. Pujian, maksudnya pujian tanda kutip yang tidak membahayakan saudara kita. Kalau sekedar memuji yang tidak membahayakan tidak masalah. Karena di hadis yang lain kata Nabi SAW itu kebaikan yang disegerakan. Bahwasanya kabar gembira yang disegerakan. Tetapi pujian yang berlebihan, itu yang tidak boleh.
yang akan kata Nabi SAW, ambillah pasir, lemparlah ke wajahnya, karena itu berbahaya. Adapun sekedarnya dan itu sesuai, itu tidaklah masalah. Kemudian fitnah yang kedua di dalam agama ini adalah syubhat. Syubhat yang kita kenal dengan kerancuan di dalam pemahaman, pemikiran, aliran-aliran di dalam agama ini, yang ujung-ujungnya semua aliran, semuanya ujungnya itu jatuh kepada kekufuran dan kemunafikan. Ujungnya dari misalnya suatu aliran ini yang kita bongkar saja karena kajiannya kita agak, boleh dikatakan kalau kata orang agak keras, tidak apa-apa, enggak masalah. Ada tahapan kajian syariat, tarikat yang paling atas makrifat. Kalau kita ketahui bahwasanya kalau sudah di makrifat tidak perlu ibadah lagi. Apakah itu bukan kekufuran? Tidak perlu salat lagi. Apakah itu bukan kekufuran? Waliyazubillah. Begitulah bagaimana suatu aliran, pemahaman, pemikiran yang rancu di dalam agama, yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan seseorang itu jatuh kepada kekufuran dan jatuh kepada kemunafikan. Waliyazubillah. Dan ini tidak ada obatnya yang lain. Tidak ada kita pergi bertanya obatnya kepada ahli ilmu, pasti jawabannya belajar, menuntut ilmu. Bertanya kepada orang-orang yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Dan salah satu mukjizat, ijaz dari Al-Qur'anul Karim yang membuat tenang hati manusia adalah Al-Qur'an. Itu mukjizat Al-Qur'an. Baik dari segi lafaz-lafaznya, i'rabnya, itu semuanya begitu indahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentang para jin dan manusia bersatu untuk menirunya, maka tidak sanggup. Dan apapun kegiatan kita, rihlah lah namanya, touring lah namanya, healing lah namanya, apalagi shopping, apapun namanya, itu sementara. Selesai, capek, hilang semuanya. Akan tetapi jika kita senantiasa bersama Al-Qur'anul Karim, maka itulah ketenangan. Itulah kebahagiaan seorang hamba. Apa yang menyusahkan kita untuk membaca beberapa lembar dari firman Allah Subhanahu wa taala? Sesibukkah itu kita? Di selang-selang waktu yang ada, buka sebentar. Baca semampu kita, itu sudah harus kita rutinkan setiap harinya. Harus kita rutinkan. Jangan sampai hari-hari kita itu kosong dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Itu tingkatan awal. Kita katakan tingkatan awal. Orang-orang yang masih belum merasa kehilangan dengan hartanya. Apa nih maksudnya? Kehilangan harta maksudnya? Bagaimana kita kehilangan sesuatu yang ada pada benda, harta, sesuatu yang kita punya, hilang, sibuk kita mencarinya, kita bongkar semuanya. Sampai misalnya terakhir di tempat tidur, kita bongkar tempat tidur. Dipan itu kita bongkar. Ilmu kebenaran adalah sesuatu yang hilang, benda yang hilang dari seorang mukmin dan harus dicari. Bagaimana hilangnya? Contoh kunci motor kita, kendaraan kita hilang, pasti kita kasak-kusuk mencarinya. Begitulah ilmu. Bagaimana ilmu itu harus kita kasak-kusuk untuk mencarinya. Dan kita bukan aliran-aliran sebagaimana syubhat tadi yang Jibril datang laduni membisikkan ke hati kita. Tidak ada. Memang Allah memberikan taufik, akan tetapi itu taufik hidayah yang akan menggerakkan hati kita, yang akan memahami kita. Karena tingkatan kita berbeda-beda. Misal kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim, tingkatan kita berbeda-beda. Ada yang hanya mengetahui arti terjemahan bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ada yang agak tinggi lagi, mengetahui tafsirnya. Jadi setiap yang dimulai dengan bismillah akan mendapatkan berkah, akan mendapat kebaikan. Lalu ada yang belajar bahasa Arab, bismi. Oh, ini huruf jar.
ismi, majrur jadinya. Itu berbeda-beda pemahaman seseorang. Jadi itulah yang kita inginkan. Paham yufaqihu fid din, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dia terhadap agama ini. Itu contoh, belum ayat-ayat yang lain. Belum ayat-ayat yang lain. Seperti bacaan imam tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat. Hanya kita mengetahui, oh ini akhir dari surat Al-Baqarah. Tetapi kita tidak mengetahui kandungannya, apa maksudnya, apa tafsirnya. Nah, ini motivasi bagi kita, karena ilmu itu tidak sebatas kita hanya mengetahui secara sedikit saja, akan tetapi pemahaman yang mendalam yang akan membawakan ketenangan hati. Karena semua ilmu itu membawakan ketenangan hati. Dan itu kita lihat dari sejarah, bagaimana wahyu itu turun. Wahyu itu turun kepada para sahabat, langsung merubah mereka 180 derajat. Berubah mereka. Dari orang yang suka begini, langsung menjadi hamba Allah. Dari orang yang dahulunya membunuh anaknya hidup-hidup, menguburnya hidup-hidup anak perempuannya, langsung menjadi hamba Allah. Kita katakan hamba Allah karena mereka mengetahui hukum-hukum syariat agama Allah. Dari peminum khamar atau orang yang suka berzina, menjadi hamba Allah. Jadi kalau sudah menjadi hamba Allah, itu sudah bahagia kita. Kita akan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan menerima taslim, menerima agama ini dengan kerendahan hati dan mengamalkannya. Tadi dibawakan oleh muqari' kita sedikit, mungkin kita berani membuka kajian dengan ada yang membacakannya. Itulah metode yang kita jumpai di Masjidil Haram, sebagian ya, tidak seluruhnya, dan di Masjid Nabawi. Berapa hari yang lalu mungkin di antara kita semuanya mendapat video singkat bagaimana muqari' yang membacakan kitab Syekh Abdul Razak menangis dia. Nah, jadi bukan sepele kita harus ada yang membacakan. Memang sepele, tapi terhadap biasanya yang kalau kita dengarkan metode tersebut, begitulah mereka di para ulama kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Memang ada sebagian yang langsung, tapi banyak yang halakoh-halakoh tersebut kita jumpai seperti itu. Salah satunya yang pernah kita pertama kali mendengar kajian di Masjid Nabawi pertama kali, itu ayah dari Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Badar. Ketika itu dibacakan oleh muqari'nya langsung, misalnya hadatsana Sufyan, langsung dijelaskan ai Sufyan bin Uyainah katanya. Karena di hadis itu dikatakan rawinya cuma Sufyan. Karena Sufyan banyak, ada yang lainnya, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh. Lalu bagaimana misalnya membahas tentang uduhiyah, tentang hewan kurban, lalu dijelaskan hukum-hukumnya. Nah, jadi begitu. Jadi tidak terlalu panjang pembahasannya, karena mereka pertama orang Arab, yang kedua yang belajar itu rata-rata alhamdulillah mereka adalah thalabul ilm. Bahkan sebagian mereka ada dosen di jamiah yang hadir di situ. Jadi kalau kita kemarin-kemarin agak panjang pembahasannya sengaja, dan mungkin sekarang kita tidak terlalu panjang. Untuk kalau sekarang masih muqaddimah nggak apa-apa panjang-panjang. Insyaallah untuk kedepannya kita cepat saja. Kita fokus ke matan, kita terjemahkan, kita jelaskan sedikit, lanjut membacanya. Taib. Kembali ke ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis memulai kitabnya, tulisannya ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ditiru oleh muallif penulis rahimahullah taala, sebagaimana Al-Qur'an kitabullah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan setiap surat, awal-awal surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap awal-awal surat, kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah, kecuali surah At-Taubah. Selain surah At-Taubah semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti dalam surah Hud, dalam surat Hud, di mana Nabi Nuh alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahi majriha wa mursaha.
dalam surat Hud. Majriha, apa hukumnya yang belajar tajwid? Imalah. Lupa pula. Ingat, yang itu ditanya orang yang belajar tajwid, imalah. Berarti satu-satunya cuman ya. Di dalam Al-Quran cuma satu-satunya kan imalah. Murojaah tajwid juga kita. Kalau kami dulu bukan tahsin namanya, belajar tajwid, tapi sekarang di Pekanbaru diistilahkan dengan tahsin. Sebenarnya ilmu tajwid sebenarnya, tapi sudah familiar di Pekanbaru tahsin jadinya. Karena ikhwan kita di pengajian sebelah juga menggunakan istilah tersebut. Adapun kalau kita lihat orang-orang yang lama di, misalnya kita buka seperti Abu Rabbani itu yang babi buba gitu kan, itu ilmu tajwid. Lihatlah, belajar tajwid katanya kan itu. Itu sedikit, itu tidak masalah, jangan diperuncing nanti diperuncing pula nanti itu. Dan itu walaupun sepele di Al-Masail, Ustadz kita Ustadz Abdul Hakim di Masail yang keberapa itu menganggap istilah tahsin itu bid'ah. Karena di tulisan para ini jangan diperuncing, jangan diapain pula. Ini sekedar pengetahuan kita, itu namanya tajwid, Baik. Ya, kemudian di dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis di San'a, di Yaman. Dan di wahyu yang pertama turun dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabb engkau, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dan Nabi SAW di dalam menulis surat juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti ke Heraklius, itu terdapat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bagaimana Nabi SAW mengirim surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa rasulih ila Harakal Azimur Rum. Jadi dari Muhammad hambanya dan rasulnya dan utusannya kepada Azimur Rum, kepada penguasa Rum, Heraklius. Amma baru setelah itu assalamu ala man ittabal huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, amma ba'du, baru dibuat tulis suratnya ke bawah. Itu sedikit tentang bismillah. Adapun kalau diambil dari segi ilmu qawaid bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, maka ini memang ada jar majrurnya. Bismillah, jar, ada huruf jar, ba, bi. Jadi huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, apa lagi? Bi salah satunya. Itu apabila itu didahului satu isim, maka dia majrur hukumnya. Majrur seperti mudhof dan mudhofun ilaih juga itu majrur jadinya. Jadi kasrah yang setelah kalimat setelahnya. Kemudian sebenarnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada kata-kata yang dihilangkan. Ada kata-kata yang dihilangkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Kalau orang mengerti bahasa Arab, itu sebenarnya bukan sesudah Allah Bismillah itu ada kata-kata yang dihilangkan. Kalau seseorang yang mengetahui kaidah bahasa Arab, itu seolah-olah bunyinya Bismillahi aktub. Dengan nama Allah aku menulis. Apapun kegiatan, Bismillahi aqra, Bismillahi ini dengan nama Allah aku membaca, dengan nama Allah aku menulis. Tetapi orang Arab sudah paham, itu dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim, tulis kitab itu sudah ada. Dengan nama Allah aku menulis yang Maha Pengasih lagi Menyayang. Jadi itu sudah diketahui kalau bagi orang-orang yang mendalami bahasa Arab. Lalu yang kata kerja yang diakhirkan tadi, kita ambil juga dari segi bahasa Arabnya, itu menandakan yang pertama tabarruk, meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai al-hasar, membatasi. Jadi hanya menyebut nama Allah. Jadi hanya menyebut nama Allah, tidak menyebut nama yang lainnya.
aku memulai kegiatan ini. Kita cukupkan dengan Allah saja. Seperti Al-Hasyr, salah satu fungsinya innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Jadi niat itu yang akan membatasi amalan tersebut. Di sini juga seperti itu, selain untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga juga mengetahui pembatasan. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku memulainya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Salah satunya yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Barang siapa yang memulai segala perkara tanpa mengucapkan bismillah, maka dia aqta. Au fi riwayatin ukhra, atau di riwayat yang lain fahuwa abtar, dia terputus. Namun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa namun ada sebagian lain seperti Imam As-Suyuti menganggap bahwa sanadnya hasan. Jadi hadis ini bisa dijadikan hujjah. Yang mana kita pilih itu terserah kita. Seperti pembahasan belakangan ribut orang. Ada penelitian baru, memakai sandal di kuburan boleh katanya. Karena hadisnya dhaif yang itu tuh. Antum jangan bingung. Antum seandainya meyakini hadis itu sahih yang tidak boleh memakai sandal di kuburan, amalkan. Kalau antum meyakini bahwa hadisnya dhaif, ya pakai sandal aja, tidak masalah. Jangan bingung kita dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahlul hadis. Banyak orang yang bertanya-tanya kepada kita, bertanyanya kepada kita pula, nggak kayak ahlul hadis juga. Seharusnya bertanya kepada misalnya ke Ustadz Dasman, itu kan doktor hadis S1, S2, S3. Cuman untuk melegakan istilahnya sebagai ilmiah kita terhadap perbedaan, pernah kita singgung di sini waktu membahas hadis ke-41, seandainya itu ada hadisnya, cuman yang satu mengatakan sah, yang satu menganggapnya dhaif, itu kan ada riwayatnya. Untuk apa kita pusing? Hadis itulah yang ikhtilaf, perbedaan yang kita berlapang dada. Yang khawatir kita tidak ada riwayatnya, tidak ada riwayatnya di kitab dhaifah, sahihah. Jangankan sahihah, dhaifah dan maudhu'ah, tidak ada riwayatnya. Tapi ada amalannya. Itu yang kita pertentangkan. Di situ kita yang istilahnya yang berbeda riwayatnya saja tidak ada. Dari mana dapat? Dari mimpi Nabi SAW. Itu yang kita perselisihkan yang di situ. Tapi ada riwayatnya, ada ulama yang mensahkannya, ada yang mendoifkannya. Karena ilmu hadis itu semakin seseorang mempelajarinya, dan yang lebih puncaknya itu yang mengetahui ilatnya, penyakit hadis. Yang itu tidak diketahui oleh kita-kita, kecuali orang yang memang siang malamnya dengan hadis Nabi SAW. Karena penyakitnya tersembunyi, tidak bisa dideteksi. Seperti penyakit dalam nggak bisa diketahui oleh dokter penyakit mata itu. Harus dokter penyakit bagian dalam juga itu mengetahuinya. Jadi begitulah lebih kurang agar kita memahami, oh begitu ya. Nah, jadi kalau kita paham tidak masalah, lapang saja kita dalam beragama ini. Kemudian yang tadi bismi, adapun Allah lafaz jalal. Lafaz jalalah, yang Allah lah yang maha pencipta, Allah lah yang maha agung, dan itu adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama yang indah, yang sangat indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah. Jadi kalau ada nama orang Ar-Rahman harus ada ta'bid depannya. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman. Karena Allah, lafaz Allah dan lafaz Ar-Rahman itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ar-Rahman adalah rahmat atau kasih sayang Allah yang luas. Yang luas hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang manusia namanya Rahman, misalnya namanya Rahman, seharusnya Abdurrahman, itu rahmatnya luas, tidak akan mungkin. Nah, itu makanya dalam penamaan misalnya kita bagus Rahman, tambahkan ta'bidnya Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Muhsin, Abdullah, dan semuanya ada ta'bidnya. Dan begitulah kebiasaan nama-nama orang Arab. Nama-nama orang Arab itu sepertinya malahan abdu aja semuanya. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, saya telah membaca banyak kitab rawi hadis, nama-nama perawi hadis itu.
Tidak ada satupun yang saya temukan nama perawi hadis itu Abdul Musawwir. Kan Al-Musawwir Asmaul Husna dalam surat Al-Hasyr, ada Al-Musawwir Asmaul Husna walillah, yang pada akhir surat Al-Hasyr itu ada Al-Musawwir. Maka dengan itu saya beri nama anak saya Abdul Musawwir. Karena Al-Musawwir adalah salah satu Asmaul Husna. Maka diberikan namanya salah satu orang putranya dengan Abdul Musawwir. Hambanya Al-Musawwir yang membentuk rupa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Adapun Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhenti. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama. Adapun Ar-Rahim boleh untuk nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifat itu ada, seperti Nabi SAW disifati dengan Rahim, bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Adapun Rahman khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Itu sedikit mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita ulang lagi bagaimana dengan bismillah ini semuanya makan, minum, aktivitas kita makan, minum, mulai dengan bismillah, semuanya keluar rumah berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata billah. Apapun yang kita menutup pintu rumah bismillah, masuk rumah bismillah, tutup untuk di maghrib ditutup, itu tidak akan seseorang yang makan minum dengan bismillah dan menutup pintu rumahnya dengan bismillah, itu setan, jin itu kecewa tuh. Tidak ada makan malam di sini dan tidak ada tempat menginap di sini. Itu orang-orang apalagi sempat juga membaca di rumah itu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Maka setan-setan tidak akan memasuki rumah yang dibacakan dua ayat tersebut. Ikhwani fiddin rahimanallah, masih banyak tentang bismillah ini. Kalau antum sempat membaca tafsirnya di Ibnu Katsir, berhalaman-halaman penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru pembahasannya bismillah, belum masuk dalam matannya lagi. Itu sedikit tentang bismillah, mudah-mudahan. Dan bismillah ini untuk kebaikan. Adapun untuk penyembelihan, membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Seorang yang menyembelih dengan mengucapkan bismillah, maka itu halal sembelihannya. Yang tidak mengucapkan bismillah, maka itu mendatangi orang rumah, baca bismillah, baca doanya. Baca bismillah, baca doanya. Dan banyak lagi keutamaannya. Dan sesuatu yang baik dimulai dengan yang baik akan mendapatkan keberkahan. Dan kita tidak menjumpai, ini mohon maaf bagi masih ada kebiasaan itu, orang yang merokok mengucapkan bismillah. Belum pernah kita melihat. Belum pernah. Bismillahnya belum pernah. Dan sesuatu yang buruk dikonsumsi cocoknya di tempat yang buruk juga. Kalau kita ada makanan nasi kebuli, gulai kambing, bawa ke toilet, makan di situ, enggak ada. Tapi untuk rokok bermenung. Itu karena sesuatu yang buruk cocoknya untuk yang buruk. Kalau kita sama orang yang biasa merokok, marah dia ini. Marah karena pernah kita dapati enggak dengar fatwa MUI, bagaimana panjang pembahasannya. Bagaimana pajaknya dengan negara, ditutup pabriknya, bagaimana nanti karyawannya, itu pembahasan yang luas. Dan itu jidal yang tinggalkan saja orang-orang seperti itu. Dan doakan agar diberi hidayah, agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Dan jangan sampai kita mengklaim maksudnya setelah kita berdakwah, jangan seperti orang-orang yang ingin memberikan hidayah taufik. Kita sebatas hidayah irsyad, menyampaikan sudah. Mau orang itu berubah atau tidak itu bukan kuasa kita, karena hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah taufik, petunjuk, itu hanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa memberi hidayah, bahkan kepada orang yang dicintainya, pamannya sendiri tidak bisa diberikan hidayah taufik maksudnya. Karena hidayah ada dua, hidayah irsyad taufik, yang kedua hidayah taufik. Kalau irsyad, petunjuk, penjelasan itu semuanya bisa para nabi dan rasul, para ulama dan orang-orang yang ingin memberikan penjelasan itu bisa. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa
selain Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik tersebut. Dan itulah yang kita minta. Itulah yang kita minta setiap saat agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari dalam semalam. Ihdinas sirat ihdi. Itu hidayah, minta hidayah ihdinas siratal mustaqim. Baik. Itu sedikit tentang bismillah. Nanti mungkin yang panjangnya samudra bismillahnya bisa dilihat di referensi yang lain. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. I'lam. I'lam rahimakallah anna tauhid huwa, ketahuilah rahimakallah sesungguhnya tauhid adalah Langsung ifradullah ifradullah subhanahu bil ibadati wa huwa dinur rusuli allazi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Baik, sampai di situ dulu, sampai di situ. Jadi muallif penulis memulai dengan i'lam, sebagaimana al-usul salasah juga memulai dengan i'lam rahimakumullah. Ketahuilah, pelajarilah. Yang pertama adalah apa yang dipelajari pertama? Yang pertama adalah tauhid. Yang pertama tauhid, tidak ada yang lain. Kita seperti kita membahas kemarin pengutusan Mu'az bin Jabal ke daerah Yaman yang ditugaskan oleh Nabi SAW. Yang pertama itu yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kepada syahadah la ilaha illallah. Tidak ada mengajarkan yang lain. Itu yang pertama. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Jadi ini yang pertama kali yang harus kita pelajari. Dasar yang harus kokoh. Ibarat pondasi suatu bangunan yang harus kita cermati kualitas apa namanya itu bahan bangunan itu, semennya atau adukannya, konstruksi ya, konstruksinya harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membangun ibadah yang tinggi, bertingkat-tingkat, istilahnya bangunan, akan tetapi mudah robohnya. Itu bagi yang melihat pembangunan awal, mungkin pernah berjalan dari awalnya, bagaimana pondasinya Masjid Al-Badar itu. Kita meyakini banyak cakar-cakar ayamnya itu. Cakar-cakar ayam yang kerangkeng-kerangkeng besinya itu, dengan kedalaman sekian, itu kita meyakini, karena bentuknya seperti itu. Apalagi gedung-gedung pencakar langit. Mustahil seseorang yang membangun ibadahnya dengan akidah yang keropos, dengan la ilaha illallah yang keropos, dengan syahadatain yang keropos. Mustahil. Sedikit diterpa dengan masalah. Betapa banyak kita jumpai orang-orang, semakin saya rajin sholat, kayaknya banyak ujian bertubi-tubi. Padahal ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Seperti kita belajar di sekolah atau di kuliah, ujian itu kan untuk naik kelas. Untuk naik kelas. Jadi sebanyaknya ujian atau cobaan yang kita alami dalam kesulitan hidup ini, itu pertanda bukan Allah tidak sayang, akan tetapi Allah ingin melihat kualitas keimanan seorang hamba. Kembalilah dia kepada Allah, meminta pertolonganlah dia kepada Allah, atau berpaling kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan, mungkin kita cukupkan sampai di situ insyaallah. Di pekan ganjil yang akan datang, insyaallah kita sambung kembali pelajaran kita ini, mungkin dengan agak sedikit cepat pembahasannya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan di malam yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semuanya, sebagai bentuk penambahan khasanah ilmiah kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.